Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat fisika, selamat datang di channel Abang Zaid. Kita masih melanjutkan pembahasan soal SIMAK UI tahun 2019. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Soal berikutnya tentang medan magnet. Gambar di atas menunjukkan benda yang bermuatan positif Q, kolom, dan bermassa M kg yang diikat dengan tali isolator yang panjangnya R, meter ya, dan masanya dapat diabaikan pada sebuah tiang. Benda itu berputar dengan kecepatan V dan medan magnetiknya B. Agar tali tidak putus, batas maksimum tegangan tali adalah T Newton, sehingga kecepatan maksimum benda adalah. Baik, benda bermuatan positif Q kolom ya, bergerak dalam daerah medan magnetik, maka akan ada gaya Lorentz yang bekerja pada benda tersebut. Itu poin satunya. Ya, ilustrasi soalnya adalah semisal ini adalah bendanya ya, kemudian ini pusatnya, dia punya panjang R ya, terus bergerak melingkar. Perhatikan ini, kecepatannya adalah V, arah medan magnetiknya ini cross ya, cross itu masuk ke dalam bidang, maka ikuti aturan kaidah tangan kanan. Gaya Lorentz-nya, F Lorentz-nya bakalan berarah radial keluar F Lorentz-nya. Sedangkan ini ada tegangan tali ya, T gitu. Kemudian apa? Benda bergerak dalam lintasan melingkar. Ya, kalau benda bergerak dalam lintasan melingkar, maka ada gaya sentripetal. Sigma F sentripetal sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R. Yang positif adalah apa? Gaya yang menuju ke pusat. Dalam hal ini berarti yang ke pusatnya T positif, yang menuju ke luar pusat itu negatif, ialah F Lorentz ya. Kita uraikan, T dikurangi dengan F Lorentz sendiri apa? QVB ya. Sama dengan MV kuadrat dibagi R. Nah, bentuk ini akan kita rubah menjadi V kuadrat sama dengan ya, V kuadrat sama dengan. Tapi kita perhatikan di sebelah sini ada komponen V dan ini juga ada komponen V kuadrat ya, maka kita bentuk ini jadi persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadratnya jadi M RV kuadrat pindah ruas ya, ditambah Q kali B kali V dikurangi T sama dengan 0 ya. Mirip dengan persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, maka identik dengan bentuk persamaan yang kita dapat ya. Kita buat yang menjadi A-nya, yang menjadi A adalah apa? M per R, kemudian yang jadi B-nya adalah Q kali B, dan yang menjadi C-nya adalah negatif T. Solusi dari persamaan kuadrat ini bisa diselesaikan dengan apa? Rumus ABC. Apa itu? Ya, dalam hal ini berarti V ya, bakalan jadi V. Jadi bisa kita tulis V12 gitu ya, sama dengan apa? Negatif B plus minus B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Kan gitu ya. Nah, substitusilah nilai-nilainya. Negatif B-nya adalah Q kali B plus minus akar dari QB kuadrat 4 AC, A-nya sendiri M per R, kemudian C-nya negatif T, jadi ini plus kali T ya, dibagi dengan 2A, berarti 2 M per R
Ya, sekarang kita lihat pilihannya, opsinya itu adalah bentuknya begini. Maka kita harus mengarahkan persamaan yang kita peroleh ini ke salah satu bentuk dari pilihan ganda ini ya. Nah, maka saya bisa buat 2M per R itu jadi R per 2M naik ke atas ya. Yang ini jadi dalam kurung, ini negatif QB plus minus. Bagian sini jadi akar dari ya QB kuadratnya ini kita keluarkan. Jadi bentuknya ini QB kuadrat dalam kurung 1 ditambah 4MT per R. Kebayang ya? Nah, sama dengan kita mundurkan dikit. Ya ini jadi tetap masih R per 2M. Ya. Ini negatif QB ya. Ini kan ada dua nih nilainya, positif dan negatif ya. Kita ambil positif nilainya. QB kuadrat keluar akar jadi QB gitu. Maka yang tersisa di dalam akar adalah apa? 1 ditambah 4MT dibagi, nah ini ada yang kurang ya, kita tambahkan dulu. Ini bukan hanya R tapi ada QB kuadratnya ya. R QB kuadrat. Nah gitu. Jadi ini juga sama, R QB kuadrat tutup kurung. Nah gitu. Sekarang sama-sama ada QB. Sama-sama ada QB. QB-nya kita buat keluar. Jadi ini QBR dibagi dengan 2M gitu ya, dalam kurung. Akarnya adalah 1 ditambah 4MT dibagi R kali QB kuadrat min 1. Nah gitu. Ini ya jawabannya sampai sini. Sekarang kita lihat di opsi itu tidak ada yang muncul karena semua bagian pilihannya itu apa? Kurang R di bagian sininya. Ya, gitu ya. Kalau ngikutin ini tidak ada jawabannya, tapi kemungkinan si pembuat soal berkehendak jawabannya itu adalah yang bagian B ini. Ya. Paham ya? Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya tentang elastisitas. 3 buah pegas identik dipasang seperti pada gambar dengan massa beban 0,03 kg. Rangkaian pegas akan bertambah panjang 5 cm jika ditarik dengan gaya 200 Newton. Ditarik dengan gaya F ya. Kemudian apa? Bertambah panjang 5 cm. Ini delta X-nya. Ya. Kemudian apa? Benda ditarik ke bawah sehingga rangkaian pegas bertambah panjang 6 cm. Kemudian dilepas. Rangkaian pegas ini bergetar dengan frekuensi berapa hertz ya, berapa. Baik, ya awal adalah kita menghitung berapa konstanta pegas. Ya, kita hitung dulu konstanta pegasnya. Ya. Pegas ini akan bertambah panjang 5 cm jika ditarik dengan gaya 200 Newton. Rangkaian ya, rangkaian pegas itu. Jadi kita bisa gunakan gaya pegas F sama dengan K dikali delta X. Ya, benda ini bakalan benda ini jika ditarik dengan gaya 200 Newton akan bertambah panjang 5 cm, ubah ke meter, minus 2 gitu. Maka nilai konstantanya adalah 200 5 kali 10 minus 2. Ya, jadi ini 4000 ya, atau 4 kali 10 pangkat 3 Newton per meter. Setelah dapat konstanta pegas, nah sekarang kita sudah bisa menghitung frekuensi dari pegas ini gitu.
Persamaannya adalah apa? F sama dengan 1/2 pi akar dari K per M. Ya, nah, substitusi ini 1/2 pi akar dari K-nya 4 kali 10 pangkat 3, masanya 0,03 atau 3 dikali 10 pangkat minus 2. Ya, nah, kita baik, kemudian gimana? 1/2 pi ya akar dari ya 4/3 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 tapi kita buat jadi 10 pangkat 4. Kemudian ini jadi 40 ya. 4-nya keluar akar jadi 2. Ketemu dengan 2 habis ya. Ya, jadi yang didapat sekarang apa? 1/pi ya dikali 10 pangkat 2, keluar akar ya 10 pangkat 4-nya. Angka yang tersisa di dalam ini berapa? 10/3 gitu. Ya, gunakan kalkulator. Ya, hasilnya nanti adalah 58,14. Demikian ya. Tidak muncul jawabannya pada pilihan. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya. Soal tentang dinamika rotasi. Gambar A menunjukkan gasing yang memiliki jari-jari 70 cm dan momen inersia 10 kg/m², serta berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per second. Gambar B menunjukkan gasing yang berputar tersebut tertimpa dua buah bola pejal yang bermasa 5 kg dan jari-jarinya 20 cm. Ya, menempel pada gasing tersebut serta ikut berputar. Kecepatan gasing sekarang adalah berapa radian per second? Baik, yang pertama, soal ini kita selesaikan dengan hukum kekekalan momen inersia. Sebelum itu, kita harus menghitung dulu momen inersia dari bola pejal. Momen inersia dari bola pejal. Yang memiliki massa 5 kg, jari-jarinya 20 cm. Berapa nilainya? Nah, sekarang kita lihat bola pejal sendiri. Persamaan inersianya I sama dengan 2/5 mr². Jika dia berputar pada porosnya. Ya, perhatikan gambar. Nah, porosnya ini. Tapi yang menjadi poros sekarang adalah bukan di pusat bola, ya, tapi di tengah-tengah itu ya. Maka kita gunakan teorema sumbu sejajar. Nah, ini nilai D-nya. Maka ini ditambah dengan md². Ya, dengan nilai D-nya adalah berapa? 50 cm atau 0,5. Substitusi. 2/5 kali 5 kali 0,2 kuadrat, 5 dikali 50 cm itu 0,5 kuadrat. Ya. 5 dengan 5 coret. 8 kali 10 pangkat minus 2 ditambah 1,25. Ya, hasilnya adalah 1,33 kg/m². Baik, berikutnya baru kita bisa menghitung berapa sih kecepatan gasing sekarang. Nah, kecepatan gasing sekarang kita gunakan omega aksen. Gunakan apa? Hukum kekekalan momentum sudut. L sebelum sama dengan L sesudah.
I kali omega sama dengan I ditambah 2I bola, kan bolanya ada 2 ya, dikali omega aksen ya. Nilai I bola, nilai I gasing itu 10 awalnya ya, kemudian kali 10, kemudian apa, 10 ditambah 2 dikali 1,33 dikali omega aksen ya. Ini jadi 100 sama dengan 12,66 ya, 12,66 omega aksen. Maka omega aksen sama dengan 100 dibagi 12,66 sama dengan 7,89 dibulatkan jadi 7,9 radian per second. Jawabannya adalah yang B. Demikian, semoga bisa difahami dengan baik.